Tanggal 3 November ya, 2022. Ibu Ani akan dikukuhkan sebagai Bunda Literasi. Bu, pesan untuk masyarakat Blora. Halo sahabat Golagong, saya sekarang bersama Ibu Aini Arif Rohman, istri Bupati Kabupaten Blora. Kita tahu Blora itu dikenal ke mancanegara sebagai kampung halaman penulis besar Pramudia Anantatur. Nah, hari ini setelah saya safari literasi di Berau, Banjarbaru, Merauke, Surabaya, mampir ke Blora. Nah, selamat pagi Bu Aini. Hari ini Ibu akan dikukuhkan sebagai Bunda Literasi. Betul. Gimana Bu? Wah, ini tambahan lagi nih pekerjaan. Tambahan lagi, tapi tidak apa-apa karena saya tentu berterima kasih dulu atas kepercayaannya menjadikan saya Bunda Literasi Kabupaten Blora. Ya tentunya ini membanggakan di sisi saya harus menjadi contoh ya kepada para ibu juga perempuan di Kabupaten Blora untuk banyak mengenakan baca buku. Pentingnya membaca buku, memahami. Tapi Ibu ketika diberi amanah itu udah terbayang tuh apa itu Bunda Literasi? Sudah. Sudah ya? Gimana Bu? Kira-kira Ibu akan melakukan apa? Ya, gerakan membaca buku bersama mungkin akan kita lakukan secara masif ya. Ya. Baik pengadaan buku di wilayah desa-desa harus ada, harus teranggarkan, dan ini bersinergi juga dengan Ketua PKK sendiri, penggerak PKK sendiri, dan leading sektor terkait, juga pemimpin desa-desanya yang punya kewenangan menganggarkan. Itu harus diupayakan dulu. Lalu kami juga bersama-sama kader PKK dan adik-adik remaja, organisasi kemasyarakatan di tingkat bawah juga mengenalkan, menginformasikan manfaatnya membaca buku kepada anak-anak, membaca buku kepada untuk meningkatkan kualitas dirinya. Itu yang akan kita lakukan. Ini persoalannya kan sekarang lagi senang main handphone Bu anak-anak. Kira-kira strateginya bagaimana Bu? Mungkin harus ada perangsangnya ya. Ya mungkin kita datangi dulu, ada Bunda Literasi Bu Arif, di mana istri Bupati itu masih menjadi kebanggaan didatangi. Jadi kita manfaatkan di sisi itu, kita akan memberikan hadiah. Oh, tur berarti Ibu ya, belusukan ya? Bagus itu. Kita sering sekali. Ya kita akan jadikan buku sebagai daya tarik untuk membaca lah ya, mengajak membaca. Kita jadikan itu hadiah. Tapi ngomong-ngomong, Ibu waktu sebelum ya katakanlah masa kecil dekat dengan buku Bu? Ya, dekat sekali. Dekat ya? Coba cerita Bu, gimana? Waktu itu ya kami dalam apa namanya, kehidupan yang berkecukupan saja. Jadi keluarga Ibu apa? Kami lingkungan pendidikan atau? Kami pedagang. Oh, pedagang. Orang tuanya pedagang, bapak perangkat juga. Jadi kami ada keterbatasan untuk membeli buku, tetapi ibu kami itu suka sekali dengan buku-buku bacaan, bukan bukunya sendiri. Andai kata beli bukunya mungkin belum mampu, tidak terpikirkan di situ, tapi tumpukan koran, majalah itu banyak dibeli, sisa-sisa majalah yang udah nggak ini. Udah bekas itu? Bekas-bekas. Buat Ibu nanti dikasihkan ke anak-anaknya? Beliau sendiri. Ibu saya memang suka baca buku, di samping habis lelah masak, karena beliau jualan nasi. Jadi lelah masak sambil menunggu pembeli, itu buku. Ibu orang tua jualan nasi ya? Jualan nasi waktu itu di pesantren. Jadi saya pun suka, dari kecil suka, dari MI lah ya, setara SD itu. Mainannya kalau uangnya saku terbatas, beli seadanya, langsung mainnya ke perpustakaan. Jadi Ibu meyakini, dari SMP, MTSN, MA, perpustakaan menjadi wilayah favorit saya. Jadi Ibu meyakini ya, buku bisa mengubah
hidup? Oh sangat, iya. Dan Oke. bapak saya juga nggak mendongengkan sih, bapak ibu saya terbatas waktunya untuk mendongengkan, tapi saya ketika bapaknya pergi kemana, hadiahnya dibelikan buku. Buku juga nggak mahal, buku dari yang di bis-bis itu Ya, ya. dibelikan. Oke, jadi setelah ibu berkeluarga, apa yang ibu lakukan kepada anak-anak ibu? Tadi soal dongeng tadi. Oh ya, Dongeng sebelum tidur? Iya betul, karena saya memahami pentingnya buku masih jendela dunia. Ya. Saya mengenalkan terlebih dulu buku kepada anak-anak saya dari masa dini. Itu bahkan sampai sekarang anak saya yang paling kecil juga masih ingin didongengkan, masih menuntut didongengkan sebelum tidur ada buku. Ingat ibu, apa yang favorit mereka dongengnya? Kalau anak yang saya yang paling kecil, Halo Balita. Oh iya. Saya harus sebut nama, ada tentang karakter aja, tentang kebiasaan baik. Iya, betul. Kalau anak saya yang pertama itu buku tentang waktu itu mouse, The Secret of the Mouse itu masih ingat saya sekarang. Rahasia tikus. Iya, rahasia perjalanan tikus, kehidupan tikus itu di mana yang merusak itu akibatnya begini, begitulah. Nah itu apakah akan ibu kampanyekan bahwa mendongeng itu baik untuk keluarga? Baik sekali, harus dikampanyekan, semua harus bergerak bersama, bahwa buku masih penting untuk kita menjadi bagian dari kehidupan kita, untuk kita baca, untuk kita giatkan bersama-sama. Jendela dunia juga masih ada di buku. Ya, saya bersama Bunda Literasi Ani Arif Rohman, istri Bupati Kabupaten Blora. Sekarang hari Kamis ya, tanggal 3 November ya, 2022. Ibu Ani akan dikukuhkan sebagai Bunda Literasi. Bu, pesan untuk masyarakat Blora. Ya, adanya teknologi itu adalah keniscayaan. Ya, tetapi buku sampai kapanpun akan kita butuhkan. Oleh karenanya bersama buku, ayo kita mengkualitaskan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, bisa membangun jati diri, membangun budaya bangsa, kehidupan yang lebih baik, berkarakter, wawasan lebih luas, berangkat tetap dari buku masih harus kita lakukan. Gerakan ini harus kita lakukan bersama-sama serentak. Di Kabupaten Blora akan melakukannya bersama Bunda Literasi. Yelnya nggak ada tagline Blora? Blora, sesarengan, bangun Blora. Oke, saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2022 melaporkan dari rumah dinas Bupati Blora. Salam literasi, Bu. Salam. Berdaya dengan buku. Berdaya. Tahu dan